Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini masuk ke bab yang baru, masih membahas mengenai gerak. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai gerak lurus dan gerak parabola, kali ini kita akan belajar mengenai gerak melingkar. Nah, bab gerak melingkar ini Ustazah bagi menjadi 2 modul atau 2 pertemuan atau 2 pekan. Nah, ini pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai gerak melingkar, meliputi pengertiannya, contoh-contohnya, kemudian besaran-besaran yang terdapat pada gerak melingkar. Besaran-besaran yang dimaksud antara lain seperti periode dan frekuensi, perpindahan sudut dan perpindahan linier, kemudian kecepatan sudut dan kecepatan linier, percepatan sudut, percepatan tangensial dan percepatan sentripetal, dan yang terakhir adalah gaya sentripetal. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pekan ini. Silahkan diunduh modulnya serta video penjelasan Ustazah disimpan agar suatu saat kalau kita ada tes berupa UH atau kuis dapat kembali Antuna ulang-ulang. Gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan berupa lingkaran. Nah, jadi lintasan gerak tersebut adalah berupa lingkaran. Jadi setiap ada benda yang bergerak dengan lintasan seperti itu, maka itu merupakan contoh dari gerak melingkar, seperti putaran kipas angin, putaran roda sepeda, baling-baling, putaran mesin bor, tong setan, dan lain-lain. Tong setan ini yang ada di pasar malam itu, yang ada motor, dia mengelilingi tong, kan berupa lingkaran lintasannya. Nah, bisa dipahami pengertian dari gerak melingkar. Nah, seperti yang saya sampaikan, kita akan membahas mengenai besaran-besarannya kali ini. Besaran-besaran pada gerak melingkar, yang pertama kita akan bahas mengenai periode dan frekuensi. Periode atau disimbolkan sama T besar, ingat ya, T besar adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran. Ya, jadi yang perlu diingat betul waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran saja. Jadi pas satu lingkaran sempurna, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh lintasan seperti itu, itulah dinamakan dengan periode. Sementara kalau frekuensi, simbolnya F kecil, adalah berapa banyaknya atau jumlah putaran yang terjadi dalam satu detik. Nah, itulah pengertian dari periode dan frekuensi, yang mana saya rasa waktu di SMP pada saat belajar mengenai getaran dan gelombang juga sudah pernah ketemu kan, yang mana atau yang apa dimaksud dengan periode dan frekuensi. Nah, kita ingat kembali apa rumusnya. Kalau periode yang simbolnya T besar tadi dapat dihitung dengan rumus T per N. Nah, yang T di sini T kecil ya. Nah, kemudian kalau frekuensi dapat dihitung dengan rumus N per T. Jadi kebalikan dari si periode. Jadi kalau periode itu T pula di atasnya. Nah, gitulah cara mudah mengingatnya. Sementara kalau frekuensi kebalikannya. Kalau yang tadi T per N, maka frekuensi N per T. Sesuai sama definisinya ini kan, berapa jumlah putaran dalam 1 detik, dalam selang waktu 1 detik. Nah, periode sama frekuensi ini kan hubungannya saling berbanding terbalik. Oleh karena itu, untuk menghitung periode dapat juga pakai rumus ini, 1 per F. Nah, kalau si F dapat dihitung dengan rumus 1 per T. Nah, itu dia ya maksud dari periode dan frekuensi. Diingat kembali satuannya. Kalau periode satuannya sekon, frekuensi satuannya hertz, sementara N itu adalah jumlah atau banyaknya putaran, dan T kecil adalah waktu yang biasa. Kalau periode ini kan waktu untuk satu putaran kan. Nah, selain dari satu putaran, yaitu setengah putaran, 1/4, 2 putaran, 5 putaran, atau sekian putaran, itu adalah T kecil. Bisa dipahami mengenai periode dan frekuensi. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah benda bergerak melingkar. Dalam waktu 60 sekon, benda tersebut berputar sebanyak 5 kali. Berapa frekuensi dan periode dari benda
tersebut. Nah, pembahasan mengenai contoh soal akan ada di video berikutnya. Nah, setelah selesai besaran yang pertama, yang kedua, besaran yang terdapat pada gerak melingkar adalah perpindahan. Nah, perpindahan pada gerak melingkar ini ada dua. Ya, ada dua perpindahan. Nah, misalnya nih, ada permen karet yang menempel pada suatu roda. Misalnya di roda sepedanya ada permen karet yang nempel. Nah, pada awalnya permen karetnya berada di titik A. Nah, digambar kayak gini kan, yang di sini dia permen karetnya di titik A nih. Kemudian kan rodanya berputar, sehingga permen karet tadi yang awalnya di A sekarang berada di B. Nah, kan tadi contoh gerakan roda sepeda itu kan gerak melingkar kan. Nah, sekarang permen karetnya awalnya permen karetnya di A, kemudian dia bergerak melingkar sampailah di B, kan berubah tuh posisi permen karetnya. Nah, pada gerak melingkar ada dua perpindahan yang terdapat di sana. Yang pertama adalah perpindahan sudut atau disimbolkan sama theta. Ini seperti huruf 0 tapi ada garis tengah. Nah, bacanya theta. Kemudian ada perpindahan linier disimbolkan sama S. Nah, kalau arah si theta ini kan tadi perpindahan sudut kan, itu arahnya bisa searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, jadi kalau pada gerak melingkar ini kan arah perputarannya cuma dua, bisa searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Ini dia kalau perpindahan linier tuh kan yang garis biru ini dari A ke B, kayak di tepi lingkaran. Nah, berapa jarak dari A ke B, itulah yang dimaksud dengan perpindahan linier. Tapi kalau perpindahan sudut, itu kayak putarannya ini kan, putarannya berapa derajat, kayak gitu nih. Itu makanya ada simbol theta di sini. Nah, jadi gitulah ada perpindahan pada gerak melingkar ini, ada dua dia. Kalau perpindahan linier di tepi lingkaran nih. Tapi kalau perpindahan sudut, nah berapa sih putarannya, berapa derajat, kayak gitu. Nah, hubungan antara perpindahan sudut dan perpindahan linier dinyatakan dengan rumus S sama dengan theta kali R. Yang mana si S ini perpindahan linier, satuannya meter, karena kan tepi lingkaran ini kan. Terus kalau theta adalah perpindahan sudut, satuan SI-nya adalah radian atau disingkat dengan rad. Sementara R adalah jari-jari lingkaran. Nah, theta juga bisa dinyatakan dalam putaran. Jadi satuan theta itu walaupun SI-nya adalah radian atau rad, tapi dia juga bisa dinyatakan dalam bentuk putaran atau derajat. Nah, tapi SI-nya tetaplah radian. Nah, jadi jika theta-nya masih dalam putaran atau derajat, maka harus dikonversikan dulu menjadi radian, baru dia boleh dimasukin ke rumus yang ini. Jadi perhatikan betul satuan si theta-nya itu harus dalam radian, nggak boleh dalam putaran ataupun derajat. Nah, jika diketahui dalam putaran atau derajat, kita harus mengkonversikannya dulu menjadi radian dengan menerapkan prinsip hubungan satu putaran itu sama dengan 360 derajat, betul ya, lingkaran, atau 2 V rad atau keliling lingkaran ini kan, atau 2 V rad. Jadi ini adalah kesetaraan untuk satuan dari perpindahan, bisa putaran, bisa derajat, bisa radian, tapi perpindahan sudutnya harus dalam satuan radian. Contoh soalnya di video berikutnya. Kita masuk ke besaran yang ketiga, yaitu kecepatan sudut dan kecepatan linier. Nah, perhatikan perbedaannya juga dalam segi simbol. Kalau kecepatan linier itu kecepatan yang simbolnya V. Jadi seperti kecepatan yang biasa kita hitung atau kita ketahui. Nah, kalau kecepatan sudut itu simbolnya seperti huruf W, tapi ujungnya itu nggak ketemu. Nah, ini bacanya omega. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada dua buah bola atau benda yang bergerak melingkar. Nah, ada dua posisi dia kan, berarti dia sudah mengalami perpindahan linier dan perpindahan sudut. Kalau dia sudah bergerak, berarti dia juga punya kecepatannya pun dua, kecepatan sudut dan kecepatan linier. Nah, kalau arah kecepatan sudut, nah sama kayak yang sebelumnya tadi,
arahnya itu bisa searah atau berlawanan arah dengan arah jarum jam. Sementara kalau si V yang kecepatan linier itu arahnya tegak lurus menyinggung pinggir lingkaran. Perhatikan arah V di sini. Perhatikan juga bagaimana hubungan antara V ini sama jari-jari. Jadi dia tuh selalu menyinggung tegak lurus dari tepi lingkaran itu. Ini pun 90 derajat nih kan antara arah V sama jari-jarinya nih. Nah, itulah yang dimaksud dengan arah dari perpindahan linier dan perpindahan. Nah, kalau kita mau hitung atau kita mau ketahui rumusnya, kalau kecepatan linier itu artinya adalah perpindahan per selang waktu. Nah, berarti kalau dia kecepatan linier, temannya pun sama perpindahan linier. Makanya rumusnya menjadi perpindahan linier per selang waktu. Sementara kalau kecepatan sudut atau omega itu merupakan temannya juga kalau kecepatan sudut, maka perpindahannya perpindahan sudut dalam selang waktu T. Nah, kalau mau menghitung berapa besar omega, dapat digunakan rumus omega sama dengan 2VF. Nah, karena si F ini kan 1/T. 1/T kan, nah maka rumus ini dapat kita tukar menjadi 2V/T. Nah, hubungan antara kecepatan linier dan kecepatan sudut dinyatakan dengan persamaan berikut ini. V sama dengan omega kali R. Nah, kalau ini tadi S kan juga omega duluan kali R. Nah, jadi kalau dia kan berteman yang ini kan antara theta sama S, maka ketika dirumus menjadi S sama dengan theta kali R. Nah, kalau ini yang berteman si V sama omega, sehingga rumusnya menjadi V sama dengan omega kali R. V adalah kecepatan linier, satuannya meter per sekon. Kalau omega kecepatannya adalah radian per sekon, sementara R besar adalah jari-jari. Nah, sama seperti halnya perpindahan sudut atau theta tadi, omega pun bisa dinyatakan dalam satuan lain. Nah, satuan lain itu adalah RPM yang kepanjangannya adalah putaran per menit. Nah, kadang-kadang juga ada soal yang menyajikan satuan dari kecepatan sudut ini adalah RPM. Tapi nanti ketika masukkan ke rumus yang ini, itu si omega itu harus dinyatakan dalam radian per sekon. Nah, gitu dia. Besaran yang keempat, percepatan sudut atau simbolnya alfa, percepatan tangensial simbolnya AT, sesuai namanya tangensial kan T, kemudian percepatan sentripetal berarti simbolnya S. Jadi kalau kecepatan tuh ada dua, kecepatan sudut dan kecepatan linier. Kalau percepatannya ada tiga nih, ada percepatan sudut, percepatan tangensial, dan percepatan sentripetal. Percepatan sudut atau alfa adalah perubahan kecepatan sudut. Nah, jadi dia temannya tuh nggak boleh ganti-ganti. Kalau kita bicara mengenai kecepatan sudut, nah berarti kecepatannya pun kecepatan sudut per selang waktu, sehingga dapatlah rumus bahwa alfa sama dengan delta omega per delta t. Nah, berarti kan kalau dia ada percepatan, berarti kecepatannya berubah, makanya ada kecepatan akhir dan kecepatan awal. Kalau kecepatan akhir disimbolkan sama omega 2, yang omega 1 kecepatan awal, begitu juga sama T. Percepatan tangensial atau percepatan linier yang simbolnya AT adalah perubahan kecepatan linier per selang waktu. Ya, jadi cara menghitung percepatan linier dapat dihitung dengan rumus A sama dengan alfa kali R. Pokoknya kalau linier tuh sama juga rumusnya kali R, depannya aja yang beda. Kayak gini kan perpindahan sudut berarti S omega kali R. Ini V omega, ini theta kali R, ini omega kali R. Nah, percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Percepatan inilah yang menyebabkan benda bisa bergerak melingkar. Jadi ada dua rumus menghitung AS, ada V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Jadi tergantung soal nanti kebutuhannya yang mana, rumus mana.
keterangan alfa adalah percepatan sudut satuannya radian per sekon kuadrat, AT adalah percepatan tangensial atau percepatan linier meter per sekon kuadrat, AS adalah percepatan sentripetal. Yang terakhir adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Nah, berarti gaya yang bisa membuat benda bergerak melingkar namanya gaya sentripetal, disimbolkan sama Fs. Nah, gaya sentripetal dapat dihitung dengan rumus Fs sama dengan mv kuadrat per R atau m omega kuadrat kali R. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soal yang ada di sini nanti Ustazah akan bahas pada video yang terpisah. Jadi diikuti terus sampai selesai agar bisa lebih paham pada pelajaran fisikanya. Contoh soal tentang periode dan frekuensi. Sebuah benda bergerak melingkar dalam waktu 60 sekon. Benda tersebut berputar sebanyak 5 kali. Berapa frekuensi dan periode benda tersebut? Dari soal diketahui bahwa dia bergerak dalam waktu 60 sekon. Itu bergerak kayak biasa kan? Artinya yang diketahui T kecil kan? 60 sekon. Kemudian berputar sebanyak 5 kali. Maka yang 5 adalah N. Nah, 5 kali. Yang ditanya, tentukanlah periode dan frekuensi. Kita jawab periode. Berarti kalau T pula di atasnya kan T per N. Ini udah pas ya, udah sekon. Maka T sama dengan 60 per 5. 60 per 5 sama dengan 12 sekon. Jadinya ingat makna periode ya, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu lingkaran, yaitu 12 sekon. Nah, kalau frekuensi, karena periode udah ada, berarti pakai aja 1 per T. Gini kan, berarti 1 per 12 Hz. Ini adalah frekuensi. Kalau nanti frekuensinya pakai rumus yang satu lagi, boleh juga. F sama dengan N per T. Gini kan, N-nya 5, T-nya 60. Kalau disederhanakan kan 12 juga. Maka juga sama hasilnya 1 per 12. Jadi gitu cara menentukan periode dan frekuensi. Sekarang kita masuk ke contoh tentang perpindahan linier dan perpindahan sudut. Nah, seperti yang sudah sampaikan bahwa yang namanya perpindahan tersebut, kalau satuan internasional kan radian, tapi bisa juga dia dinyatakan dalam putaran ataupun derajat. Nah, jika ada soal yang masih dalam bentuk putaran atau derajat, kita harus mengubahnya ke radian. Yang pertama kita mau mengubah 30 derajat menjadi berapa radian kah dia? Cara mengubah 30 derajat menjadi berapakah radian dia? Caranya kan tadi hubungannya 1 derajat 360 derajat itu sama dengan 1 putaran, itu sama dengan 2V radian. Jadi kalau dari derajat caranya tulis 30 per kalau derajat kan penuh dengan atau setara sama radiannya 360 kan, makanya kita tulis 360 kali 2V. Nah, 2V yang ini. Jadi kayak gitu ya, kalau derajat berapa yang mau kita ubah nilainya per 360 kali 2V. Habis itu coret-coret yang bisa disederhanakan. Ini 3, ini menjadi 12. Ini 2, ini 6. Maka dapatnya V per 6. Atau 1/6 V juga boleh. Satuannya radian. Itu cara mengubah derajat menjadi radian. Nah, kalau yang satu lagi 1/4 putaran. Berapa derajat kah? Nah, kalau putaran lebih mudah lagi cara ngubahnya tuh. 1/4 langsung aja kalikan dengan 2V. Nah, jadi ini hasilnya V per 2 radian. Bisa mengubah derajat sama putaran ke radian. Sebuah benda bergerak melingkar pada lintasan yang diameternya 4 meter. Benda tersebut telah menempuh jarak sejauh 3/4 putaran. Nah, yang ditanyakan berapa perpindahan sudut dan panjang lintasan yang ditempuh benda. Nah, perpindahan sudut ini berarti theta. Nah, panjang lintasan yang ditempuh benda berarti itu adalah perpindahan linier atau S. Nah, jadi di soal itu kan dibilangnya bergerak melingkar, diameternya ini 4 meter, ya kan? 4 meter. Kalau gitu jari-jarinya berapa?
2 meter. Ini misalnya dia awalnya di sini, terus sekarang di sini. Jadi gini mutarnya ya. Nah, ini mutarnya. Dia sudah menempuh 3/4 putaran. Nah, 3/4 putaran. Yang ditanyakan berapakah theta, berapakah S. Gitu kan? Nah, kalau ditanyakannya berapakah perpindahan sudut si theta nih, maka yang ditanyakannya itu yang gini kan, makna dari perpindahan sudut itu ini. Berapa nih derajat atau putarannya? Tapi karena SI-nya radian kan, kita harus ubah ke radian. Nah, si 3/4-nya inilah yang harus kita ubah. Jadi theta, perpindahan sudutnya itu sama dengan 3/4 putaran. Kalau mau dirubah ke SI, berarti 3/4 gimana tadi? Dikali 2V, gini kan? 2, berarti dapatnya 3V/2 radian. V-nya biarin aja. Nah, habis itu yang S. Kita tahu bahwa rumusnya S sama dengan theta kali R. Ini ya rumusnya. Berarti S sama dengan tetanya pakai yang ini. Yang satuan rad tadi 3V/2. R-nya pakai 2. Nah, berarti S sama dengan 3V meter. Nah, kita masuk ke percepatan lagi. Kecepatan ya, kecepatan sudut dan kecepatan linier. Nah, kalau kecepatan sudut, ini seperti yang saya bilang, itu satuannya adalah radian per sekon. Kadang-kadang ada satuannya dalam RPM, putaran per menit. Sekarang kita harus mengkonversinya menjadi satuan internasional. 180 RPM berapa radian per sekon? Caranya seperti yang ada di modul kan, kali 2V/60. Ingat ya cara mengubah ini. Ini maknanya putaran per menit. Jadi belum SI, ngubahnya 180 kali 2V/60. Nah, ini konversi ini diingat karena Ustazah juga ingin Antuna bisa di soal juga muncul. Kadang-kadang kalau di soal nanti nggak dirubah, maka hasil akhirnya pun salah. Ini coret kan, 0 sama 0, 6 sama 18, 3 ya. Itu jawabannya 6V. Maka ini 6V radian per sekon. Kalau soal yang kedua, sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan sudut 50 radian per sekon. Nah, dan jari-jarinya 2 meter. Tentukan frekuensi putaran dan kecepatan linier. Nah, berarti ini adalah kecepatan sudut. Kalau dibilangnya kecepatan aja tapi nggak ada sudut, itu nggak masalah juga. Asal kita tahu nih satuannya. Satuan radian per sekon adalah untuk kecepatan sudut, yang simbolnya omega kan. Yang 2 meter ini adalah R, ditanyakan F dan juga V. Jadi diketahui omega seperti huruf W gini ya, tapi nggak lengkung, yaitu 50 radian per sekon. Jari-jarinya 2 meter. Ditanya frekuensi dan kecepatan linier. Jawab. Nah, kita gunakanlah rumus omega nih, yang rumus omega sama dengan 2V F untuk mendapatkan si frekuensinya. Omeganya udah SI apa belum nih, radian per sekon? Udah, tinggal masukin 50 sama dengan 2V kali F, ya kan? Coret 2 sama 20, 25. Maka F sama dengan 25 per V Hertz. Biarin aja V-nya. Terus kecepatan linier lagi V. V sama dengan omega kali R. V sama dengan omeganya berapa tadi? 50. R-nya 2 meter. Maka V sama dengan 100 meter per sekon. Benda yang masanya 10 kg bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika jari-jari lingkarannya 0,5 meter, tentukan percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Dari soal ini kan diketahui yang si 10 kilo ini adalah sebagai M kan, massa. Yang ini kecepatan apa nih? Kecepatan sudut apa kecepatan linier?
Nah, kalau nggak ada keterangan dibilang kecepatan sudut, kecepatan linier, kita lihat aja dari satuannya, meter per sekon. Kalau meter per sekon berarti dia kecepatan linier, berarti 4-nya adalah V. Dan jari-jarinya 0,5, berarti R-nya 0,5. Kita tentukan percepatan sentripetal, berarti AS kan. Yang kedua, gaya sentripetal atau FS. Nah, dari soal itu kan diketahui bahwa masanya 10 kg, V-nya 4 meter per sekon, jari-jarinya 0,5 meter. Ditanyakan berapa percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Jawab. Nah, terus percepatan sentripetal kan ada dua, bisa pakai V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Nah, dari apa yang diketahui yang mana yang bisa kita pakai rumusnya? Berarti yang ini kan V kuadrat per R. Lihat dulu satuannya udah SI apa belum? F-nya udah meter per sekon, R-nya juga udah 0,5 kan? Tinggal masukin angkanya. Berarti 4 kuadrat per setengah, 16 per setengah. Berarti ini dibalikin kan setengahnya jadinya 32 meter per sekon kuadrat. Ini FS-nya. Nah, habis itu FS AS. Kalau mau hitung FS, nah sebenarnya cara mudahnya gini. Mengingatnya, F itu kan M kali A kata Newton kan. Karena dia sentripetal berarti Fs, M, A-nya pun AS. Kalau gitu, nah sama-sama S kan, M-nya 10, AS-nya 32. Maka Fs sama dengan 320 Newton. Nah, sekian dulu pemaparan dari Ustazah mengenai materi pertemuan pertama pada bab gerak melingkar. Jadi Ustazah harap memang anak-anak Ustazah walaupun di rumah serius juga belajarnya, diikuti modul sama video yang Ustazah berikan. Jika ada yang ragu atau ada yang bingung, silakan bertanya. Nah, dari keseluruhannya gimana tentang besaran-besaran pada gerak melingkar ini bisa dipahami? Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai sambungan dari modul ini. Jadi cukup sekian dulu dari Ustazah pada bab gerak melingkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.